Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai ibadah kita, (3, 6, dan 7), yaitu pertama, Saudari Imelda Indriani dan Saudara Stephen Yoel, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021. Waktu pukul 9 sampai selesai, tempat gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Ibadah persiapan nikah Saudari Imelda Indriani dengan Saudara Stephen Yoel dilaksanakan pada hari ini, Minggu 28 Maret 2001 pada pukul 1 jam 1 siang di rumah keluarga Dr. Jerry Koluku. Pelayan Pendeta Tabita Manggawa STH. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, kami aturkan banyak terima kasih. Pastoral nikah kepada Saudari Imelda Indriani dengan Saudara Stephen Yoel dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2001 pukul 10 pagi di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Yang kedua, Saudari Gracia Tandungan dan Saudara Adiasa Rombe Karangan SSN akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pada pukul 8.30 sampai selesai bertempat Gedung Gereja Jemaat Rantepao, dan resepsi pernikahan akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 31 Maret pukul 11.30 bertempat di Tongkonan Lepongan Makale Utara. Pastoral nikah kepada Saudari Gracia Tandungan dan Saudara Adiasa Rombe Karangan dilaksanakan pada hari Senin 29 Maret
2021 pukul 10 pagi di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Yang ketiga, Saudara Made Wira Kristianto ST dan Saudari Reski Tasik SE akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 pukul 10 pagi sampai selesai, bertempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Watampone, Jalan Lapawawoi, Karaeng Sigeri, Watampone, Kabupaten Bone. Ibadah syukur atas selesainya pemberkatan nikah Saudara Made Wira Kristianto ST dengan Saudari Reski Tasik SE dilaksanakan pada hari Jumat 16 April 2021 pukul 12 sampai selesai. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang berikutnya pelayanan peneguhan CD. Pelayanan peneguhan CD kepada Saudara Adiasa Rombe Karangan dilaksanakan pada hari Rabu 31 Maret 2021 pukul 8.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang berikutnya jadwal kegiatan Pasca Jemaat Rantepao. Dalam rangka perayaan Pasca Jemaat Rantepao ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu pertama, Kamis Putih tanggal 1 April 2021 pukul 17 atau jam 5 sore, kegiatannya ibadah Kamis Putih yang akan dilayani oleh Pendeta Simon T. Toding Allo. Yang kedua, hari Jumat tanggal 2 April 2001 pukul 7 pagi, ibadah Jumat Agung SMGT Jemaat Rantepao dipimpin oleh pengurus SMGT Jemaat Rantepao. Kemudian jam 9 Jumat Agung atau Perjamuan Kudus, ibadah hanya satu kali dipimpin oleh Pendeta Musa Salusu. Yang berikutnya hari Sabtu tanggal 3 April 2021 pukul 17 WITA atau jam 5 sore, yaitu kegiatan Sabtu Sunyi dipimpin oleh Pendeta Sulaiman Alolinggi. Hari Minggu tanggal 4 April 2021 jam waktunya subuh, ibadah Paskah SMGT Jemaat Rantepao dipimpin oleh pengurus SMGT Jemaat Rantepao. Kemudian jam 7 pagi ibadah Paskah. Kita akan rayakan ibadah Paskah dan ibadahnya hanya satu kali, dipimpin oleh Pendeta Tabita Manggawa. Berikutnya Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 April 2001 pukul 9 WITA di halaman Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon perhatian dan dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Demikian penekanan warta. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah mengikuti ibadah virtual pada hari ini, maupun jemaat yang ada di tempat ini, salam kasih dan sukacita dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang masih mempercayai kita sebagai anak-anak-Nya, merayakan kehidupan di hadapan-Nya. Kita memuji kebesaran-Nya atas pekerjaan pelayanan yang diizinkan-Nya. Secara khusus Pekan Pegabaran Injil yang telah berlangsung baik secara pribadi maupun di dalam keluarga kita. Kini kita sampai pada peringatan Minggu Prapaskah yang ke-6,
dan Minggu Palma. Kita merayakan dan menyaksikannya sebagai perwujudan iman, menyambut dan mengerjakan keselamatannya. Dalam panduan tema minggu ini, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita berdiri menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan memuliakan Tuhan kita, Allah kita, dengan menyanyi pujian, pujilah Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia. Tuhan yang kekasih, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari semua orang kudus. Salam bagimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dalam Mazmur 31 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari bersama-sama kita akan membaca Mazmur pujian secara bergantian dari Mazmur 31 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Sebab hidupku habis dalam duka, kekuatanku merosot karena sengsaraku. Di hadapan semua lawanku aku tercela dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan.
Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Dari tangan musuh-musuh dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajahku bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepadamu Biarlah orang-orang fasik mendapat malu. dan turun ke dunia orang mati dan buta, Biarlah bibir dusta menjadi keluh. yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama menghayati kehidupan kita di minggu-minggu Prapaskah ini. Karena itu, dengarkanlah perintah untuk saling mengasihi. Dan hukum yang kedua ialah, saya ulangi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Untuk kesempatan ini, sidang jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan bersama-sama merenungkan siapa kita di hadapan Tuhan dalam pengakuan dosa ini.
bahwa dalam kesadaran kita bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Melihat, marilah setiap kita membuka diri di hadapannya, mengakui akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami. Ampunilah dan kasihanilah kami dalam Yesus Kristus. Oh Tuhan terakhir, Jemaat Tuhan yang kekasih, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Allah selalu menaungi kehidupan kita.
Walaupun kadang-kadang dalam setiap langkah kehidupan kita menyakiti hati Tuhan. Tetapi Allah yang Maha Kasih tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan. Persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Satu pujian, aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Mari kita doakan persembahan kita ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu dari kekal hingga kekal. Bapa, kami telah memberikan
persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan. Berkatilah orang-orang yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini ya Tuhan dapat dikelola di dalam ladang-Mu demi kemuliaan akan nama-Mu. Bapa dalam surga juga ya Tuhan yang masih ada pada masing-masing kami. Berkatilah ya Tuhan, ajarlah kami untuk mempergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, inilah doa syukur kami, doa persembahan kami ya Tuhan, yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas segala berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan di dalam hidup kita. Mensyukuri hal itu, kita akan memuji Tuhan. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Jemaat Tuhan yang kekasih, untuk kesempatan ini kita akan bersama-sama membaca dan akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita akan berdoa dalam bentuk nyanyian dan nyanyi bersama-sama, muliakan Tuhan Allah. Pembacaan kita pada pagi ini, pembacaan yang pertama terambil dari Yesaya 50 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku.
Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ingat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat kesisaan. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan membaca pembacaan yang kedua, terambil dalam kitab Filipi, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang yang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu Prapaskah ke-6, Minggu Palmarum. Sekaligus kita masih dalam suasana mensyukuri hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-74. 74. Dan sebagaimana seminggu ini kita masuk dalam perenungan-perenungan pekabaran Injil Gereja Toraja, dan hari ini dilakukan penutupan
pekan-pekan itu selama seminggu ini telah kita lakukan bersama-sama. Jadi selama 74 tahun itu, Gereja Toraja telah menjadi wadah bagi banyak orang untuk mengenal Tuhan. Selama 74 tahun itu, harta, waktu, tenaga, pikiran, harta, nyawa, dan darah telah mewarnai perkembangan Gereja Toraja. Tidak mudah. Karena itu, melalui wadah pekabaran Injilnya dari waktu ke waktu, sampai sekarang ini, Gereja Toraja telah mengantar banyak orang untuk mengenal Kristus. Gereja Toraja dalam pekabaran Injilnya telah mengantar begitu banyak orang, puluhan, ratusan, bahkan ribuan, untuk mengenal Dia di dalam nama Tuhan. Dalam rangkaian itulah tema Gereja Toraja hari ini. Kita diajak untuk menghayati, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kalimat ini atau tema ini terucap oleh banyak orang di jalan menuju Yerusalem dalam pembacaan kita dari Markus itu. Ucapan itu atau tema itu atau kalimat itu adalah sebuah pengakuan yang spontan. Adalah sebuah kredo yang spontan. Adalah sebuah syahadat yang spontan. Oleh orang-orang yang berjalan di depan. Orang-orang yang berjalan di belakang. Mengikuti Yesus waktu itu. Dengan sorak-sorai. Hosana! Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan waktu itu. Yesus dieluk-elukan oleh pendukungnya. Yesus dieluk-elukan oleh pendukungnya sebab orang banyak memahami bahwa Yesus yang ia dukung itu adalah Mesias yang datang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi yang waktu itu. Bangsa Yehuda tertekan oleh tekanan-tekanan penjajah bangsa Romawi. Orang banyak waktu itu, para pendukung waktu itu mengeluk-elukan Yesus. Luar biasa. Bagaimana itu mengeluk-elukan ya? Dia betul-betul menyambut Yesus itu luar biasa. Ketika presiden kemarin datang, luar biasa penyambutan. Para penduduk negeri, para pejabat negeri mempersiapkan tempat itu, tempat, jalan, dan semuanya. Seminggu atau beberapa waktu sebelum Jokowi datang itu. Nah, orang banyak waktu itu dikatakan mengeluk-elukan. Sebagaimana raja disambut ya. Sebagaimana raja disambut oleh pendukungnya. Hosana. Bayangkan dikatakan waktu itu ada yang menghamparkan pakaiannya. Ada yang menghamparkan pakaiannya. Ada yang menyebarkan ranting-ranting di jalan. Ada yang menyebarkan ranting-ranting di jalan untuk dilalui oleh Yesus. Sekarang ini kita bisa lihat dalam keadaan-keadaan tertentu. Mungkin sekarang ini kalau pejabat negeri datang itu disambut dengan berbagai macam sorak-sorai dan mungkin sekarang ini dipakai karpet merah. Ya, karpet merah dipakai menyambut itu para pejabat negeri kita. Jadi mereka mengeluk-elukan Yesus. Itu penting ya. Jadi mereka mengeluk-elukan Yesus sambil meletakkan ranting hijau. Karena menurut mereka, orang yang ia sambut itu. Karena menurut mereka, orang yang dieluk-elukan itu. Karena menurut mereka, orang yang ia lihat itu. Yang sedang ia sambut itu dengan teriakan Hosana. Akan segera membuat mereka selamat dari penjajahan bangsa Romawi. Orang yang ia lihat itu, orang yang sambut itu, bahwa orang inilah yang akan membuat kita bebas dari tekanan. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita membaca lebih langsung seterusnya pembacaan ini, beberapa waktu kemudian, orang banyak ternyata salah kaprah terhadap Yesus. Orang yang disambutnya waktu itu, Hosana, dia pemulih Israel, dia pembela Israel. Ternyata yang disambut sebagai pembela, yang disambut dengan kalimat Hosana, yang disambut sebagai orang yang akan membebaskan. Ternyata ketika masuk ke dalam Yerusalem,
tidak menyelamatkan secara politik, tapi dia justru orang yang diandalkan itu menderita, jadi fitnah, dia dicaci maki dan mendapat hinaan. Akibatnya apa kalau kita baca seterusnya bacaan itu? Mereka yang kemarin teriak Hosana, mereka yang kemarin teriak membanggakan Yesus, Hosana, anak Daud, kemarin dia mengatakan Hosana. Selanjutnya dia berbalik, dia mengatakan salibkan dia. Salibkan dia. Nah, ini refleksi ke dalam kita ini. Mungkin setiap hari kita pun berkata Hosana, Hosana. Setiap hari kita mengatakan Hosana, Hosana. Tetapi sesudah itu, kita pun berupaya menyalibkan sesama kita dengan ucapan kita, dengan tindakan kita, dengan kata-kata kita, dengan kepentingan-kepentingan kita. Kemarin kita membanggakan orang, dia baik. Karena dia mau napubiti na penantal ko tahu itu salibkan dia. Realitas kehidupan kita seperti itu. Jadi peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem itu mengendarai keledai muda. Sebenarnya juga itu adalah penggenapan janji. Penggenapan nubuat para nabi. Jauh sebelumnya. Jauh sebelum Yesus datang ke Yerusalem itu. Sakaria telah bernubuat. Jauh sebelum Yesus datang ke dalam dunia dan masuk ke dalam Yerusalem itu. Jauh ribuan tahun, berabad-abad sebelumnya. Sakaria sudah mengatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Jadi jauh sebelumnya nubuat itu sudah disampaikan, perwujudan janji ketika Yesus masuk ke dalam Yerusalem. Jadi ini menunjukkan bahwa penyelamatan yang akan dilakukan oleh Mesias itu dilaksanakan dengan jalan salib. Hari ini, besok, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, pasca kita akan merenungkan itu. Kita akan betul-betul memasuki penghayatan minggu-minggu sengsara, hari-hari sengsara untuk menghayati siapa Yesus itu, apa yang ia lakukan, bagaimana respon iman kita, bagaimana pengakuan kita. Bayangkan beda salah kaprah orang Yahudi itu. Ia datang bukan dengan kekerasan, tetapi dengan cara damai, dengan penuh kerendah hatian. Keledai simbol kesederhanaan. Keledai simbol kerendah hatian. Beda jika Yesus masuk ke dalam, Anda Yesus masuk ke dalam Yerusalem dengan memakai kuda. Kuda itu simbol keperkasaan. Kuda itu simbol perlawanan. Kuda itu simbol kegagahan. Sebagai Mesias, ia memberi dirinya, ini persoalan penting. Pertanyaannya, mengapa ia tidak datang dengan kemuliaannya? Mengapa ia tidak datang dengan kemegahannya? Mengapa ia masuk dalam Yerusalem untuk menjadikan dirinya, mengosongkan dirinya untuk dihina, untuk disiksa, dicaci maki. Martabatnya tidak dipedulikan, harga dirinya tidak ternilai. Coba renungkan itu. Kira-kira keberadaan kita gimana dalam menghadapi orang lain? Ia taat. Ia taat. Itulah sebabnya ia hadir. Sebagai Mesias, ia memberi dirinya disesak, disalib. Ia mengharapkan apa? Orang Yahudi mengharapkan pertolongan yang datang dari Allah itu. Jadi ketertekanan hidup bangsa Yahudi saat itulah, ya, ketertekanan apa bangsa Yahudi saat itulah ia mengharapkan pertolongan. Yahudi yang sedang tertekan oleh masa Romawi sedang mengharapkan pertolongan. Siapa yang akan membebaskan mereka dari penderitaan itu, dari tekanan itu? Sehingga ketika Yesus datang waktu itu, dianggap sebagai Mesias, mereka bersuka cita bahwa inilah yang akan membebaskan kita. Makanya dikatakan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tema kita hari. Jadi dalam ketertekanan hidupnya,
dalam ketertekanan bangsa Yahudi waktu itu, ia pergi, ia datang mencari Tuhan. Pencariannya begitu lama. Siapa yang akan membebaskan kita? Jadi ketika Yesus datang, mereka bersuka cita. Mereka bersorak-sorai. Mereka bersorak-sorai. Mereka bersuka cita menyambut kedatangan Yesus itu. Itulah yang digambarkan oleh Mazmur juga pembacaan kita tadi. Dalam Mazmur pembacaan kita itu dikatakan ketika pemazmur merasakan pergumulan, ketika pemazmur merasakan ketertekanan kehidupan, ketika pemazmur merasakan pergumulan kehidupan, karena diintimidasi oleh orang-orang sekitarnya, karena dihina oleh orang-orang sekitarnya, karena diancam oleh orang-orang sekitarnya, dia kemana? Dia pergi mencari Tuhan. Ketika pemazmur dalam tekanan hidup, ia datang menghadap Tuhan. Ia memohon pertolongan Tuhan. Bayangkan dikatakan pemazmur itu sudah hidup benar. Pemazmur itu sudah hidup mencari Allah. Ternyata masih banyak orang yang tidak menyukainya. Ini bukti. Sedangkan apa melo tapogau. Naden tahu tang umporeki. Apalagi ke kada kenapisan mo. Pemazmur begitu baik. Yesus begitu baik. Tapi mengapa orang-orang masih membencinya? Mengapa orang-orang masih menyiksanya? Pemazmur sudah berupaya hidup benar. Ternyata masih ada pula orang yang tidak menyukainya. Akibatnya pemazmur merasakan luka batin. Pemazmur merasakan luka batin. Namun dalam penindasan itu, namun dalam ketertekanan itu, ia menghadap Allah. Ia taat kepada Allah. Seperti Yesus taat akan melakukan perintah Allah beberapa hari ke depan itu. Kalaupun kita membaca Yesaya pasal 50 tadi itu digambarkan bagaimana hamba Allah yang akan datang melawat dan memulihkan umat yang berdosa. Yesus datang memulihkan umat. Umat seperti pemazmur datang menghadap Allah. Yesaya menggambarkan ada seorang hamba Allah yang akan datang memulihkan. Ia datang penuh kesabaran. Dijelaskan bahwa sang hamba yang sedang mempersiapkan dirinya untuk menjalankan tugas mesianiknya. Hamba itu akan menjalankan tugasnya. Hamba itu akan melakukan pekerjaannya. Bagaimana ia melakukan pekerjaannya? Sebelum ia melakukan pekerjaannya, ia belajar mendengar. Ia belajar mendengar seperti seorang murid. Ayat 4 bacaan dalam Yesaya itu. Ia mendengar, ia belajar mendengar. Ia belajar mendengar keluh kesah umat yang menderita. Ia belajar mendengar keluh kesah umat yang sedang dalam suasana ketertekanan kehidupan. Ia belajar mendengar bagaimana umat yang sedang tersiksa. Mengapa? Dalam ayat 4b dikatakan, supaya perkataannya kelak dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Hamba akan datang memberi pencerahan. Hamba itu akan dapat memberi kekuatan kepada orang yang sedang tersiksa. Jadi tugas kegerejaan kita. Umbana ko kedeni tahu mapa adik masusah. Kita datang ke sana memberi penguatan, memberi kekuatan pastoral kepada mereka. Bayangkan kedeni di atau mapa adikmu. Bayangkan kedeni itu masusah mo. Bayangkan kejadian itu sengsara mapadi mo. Na telepon di pandita. Masaki apa kumindo? Na ko dongal lo mo to si padikan kaleku. Mapadi boko ko. Tiba-tiba di ko ya tu sakim mitundo. Tae na matumba. Susi nenek ko pisan dongal lo rin na mate mo. Kita tidak sedang memberi penguatan. Kita tidak sedang mengantar orang kepada Allah. Kita tidak sedang mengantar orang untuk mengenal siapa Tuhan itu. Ternyata dalam Yesaya 50 itu. Yesaya itu seorang hamba memberi kekuatan kepada orang. Memberi penguatan kepada orang. Jadi keden itu mapadi, keden itu masusah, pasambayangan nih. Dapis sandi ko pisik ko, kena mati pisan ko. Kan? Setiap hari sang hamba terus berlatih mendengar. Terus berlatih mendengar. Setiap pagi dikatakan ia mempertajam pendengarannya. Ia mempertajam pendengarannya.
Agar semua yang didengar itu, sekali lagi, agar semua yang didengar itu siap menghadapi resiko. Namun kekuatan dan keberhasilan itu sang hamba dalam badan kita selalu mendengar sang guru. Tuhan akan betul-betul memberinya kekuatan, memberi kekuatan dalam melanjutkan kehidupan. Yesaya pergi pada sis tertentu. Apa kekuatan Yesaya untuk membuat umat bangkit? Apa kekuatan Yesaya untuk memberi penguatan kepada orang? Tapi satu penekanan, Allah yang utus, Allah yang urus. Paulus juga mengajak orang Filipi. Bagaimana Filipi itu yang hidup dalam keadaan-keadaannya waktu itu supaya tetap kuat bersatu dalam Kristus, supaya jemaat Filipi itu mengantar orang untuk semakin mengenal Kristus. Bagaimana supaya jemaat Filipi itu tetap bersatu, tetap utuh, kuat dalam kehidupan bersama, jangan tertekan. Kalau ada yang tertekan, dikatakan sedapat mungkin mereka hidupnya mengantar semua orang kepada Tuhan dalam persekutuan yang satu untuk mengenal Kristus. Di hari ini, di minggu-minggu Prapaskah ini, kita akan memasuki minggu-minggu di mana kita diajak untuk menghayati siapa Yesus itu. Di akhir Prapaskah ini, apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaan mendasar. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan hari ini untuk memasuki hari-hari berikutnya? Di soke solanasang ungkaka akaleta. Penghayatan secara pribadi. Apa penghayatan secara pribadi harusnya nyata dalam kehidupan kita. Dalam ketertekanan hidupnya justru dikatakan tadi pemazmur itu datang kepada Allah, tetap berserah kepada Tuhan. Berserahnya seperti apa? Pada sulit melakukan leta toh. Secara pribadi. Cara apa yang harus kita lakukan untuk menghayati masa-masa sengsara beberapa hari ke depan ini sambil melihat kepada Yesus? Apakah cara hidup kita mampu untuk mengubah orang lain? Apakah cara hidup kita mampu mengubah orang mengantar kepada Tuhan? Sehingga orang lain juga bisa mengatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Belajar seperti Yesaya. Kita diajak untuk menjadi murid yang sungguh mendengarkan firman-Nya. Pertanyaan mendasar sekarang adalah, apakah kita sudah menjadi murid yang baik di hadapan Kristus? Apakah kita sudah menjadi murid yang baik dalam rumah tangga kita, bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga kita, seisi rumah kita? Apakah kita itu pribadi kita sudah mengantar anak-anak, sudah mengantar istri suami, sudah mengantar seisi rumah kita mengenal Tuhan? Agar orang yang datang kepada Tuhan itu dikatakan juga dekatnya. Belajar seperti Yesaya menjadi murid yang sungguh mendengarkan firman-Nya dan mengerjakan dengan setia sekalipun mengalami keprihatinan hidup. Juga dengan demikian kita diajak untuk belajar pada Yesus. Belajar pada Yesus yang taat. Yesus sudah tahu bahwa di Yerusalem itu ia akan disiksa. Yesus sudah tahu bahwa di Yerusalem itu ia akan menderita, akan difitnah. Yesus sudah tahu bahwa di Yerusalem itu ia akan diludahi, ia akan ditikam dan mati. Kenapa dia masuk? Natandebang mau kumuasakilan male pertama. Tetapi demi perwujudan ketaatan itu, ia masuk ke dalam, bukan untuk dirinya, tetapi untuk semua. Perenungan bagi kita sekarang adalah, mau kita taat, bukan hanya kepentingan kita, tapi demi kepentingan orang lain juga. Itu yang dikatakan di Filipi tadi. Janganlah orang Filipi itu mementingkan dirinya sendiri. Seperti Kristus tidak mementingkan dirinya sendiri. Oh ya persoalan teh. Bodoh bang tuh tahu mementingkan dirinya sendiri. No kak ketang layapi. Pertanyaannya, apakah cara seperti itu mengantar orang datang kepada Tuhan? Karena itu belajarlah pada Yesus yang merendahkan diri. Seperti pribadi yang taat, walau dieluk-elukan banyak orang, tak enak kue, tironai. Mau banggakan tahu, tak enak kue, tironai. Tapi ia tetap taat, sekalipun menderita, sekalipun akan menderita di dalam. Iya. Ketika Yesus masuk ke dalam Yerusalem, ia mengatakan, menunjukkan kerendahan hatian. Sikap kerendahan hatian.
ditunjukkan bagi semua orang, tidak harus dengan kuda. Keledai sebagai simbol kerendah hatian digunakan masuk ke dalam Yerusalem untuk menunjukkan bahwa kehadirannya di tengah dunia masuk ke dalam Yerusalem bukan dengan kekuasaan, tapi dengan cara damai satu dengan yang lain. Karena itu jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita datang kepada Allah. Marilah kita membentuk hidup kita datang kepada Allah. Ingat, datanglah kepada Allah, ada berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan, tema kita mengatakan Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mulai hari ini kita akan masuk ke depan ini Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, untuk betul-betul menghayati apakah sampai hari ini kita sudah menghayati lebih dalam bahwa kita, pribadi kita bersama dengan orang lain, cara hidup kita, harta kita, kekayaan kita, tutur kata kita, tindakan kita sudah mengantar orang datang kepada Tuhan. Hosana, diberkatilah hidupmu yang datang pada Tuhan. Tetaplah kuat, hayatilah kehidupan. Mari kita bersama-sama membentuk kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan di minggu-minggu Prapaskah ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita masuk ke dalam saat teduh. Kita hayati diri kita. Apakah kepribadian kita itu sudah membuat orang, mengantar orang lain datang kepada Tuhan? Sementara itu kita dalam saat teduh ini, kita menghayati detik-detik pelaksanaan Sinode Am pertama terkait dengan HUT Gereja Toraja. Kita masuk dalam saat teduh. Sidang Majelis Am yang pertama Gereja Toraja dilaksanakan di dalam gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao dengan bentuk gedung yang sudah seperti ini pada hari Selasa 25 Maret 1947. Inilah salah satu pernyataan di awal sidang dari Dr. Van der Linde. Dengan berkat Tuhan, maka pada tanggal 25 Maret 1947 sudah berdiri Majelis Am yang pertama untuk Gereja Toraja, di mana telah nyata pengasihan Tuhan dalam darah Yesus Kristus untuk bangsa Toraja. Persidangan inilah yang menjadi awal berdiri sendirinya Gereja Toraja yang terus memberitakan Injil. Kita pun dipanggil dengan karya yang sama, memberitakan Injil bagi segala makhluk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita berdiri, kita nyanyikan lagu Mars Gereja Toraja, mari bangkitlah Gereja Toraja. Kita nyanyikan pujian ini 2 kali. Wujudkanlah
Jemaat Tuhan yang kekasih, jika tidak ada halangan, maka ke depan ini akan dilakukan pelayanan perjamuan kudus. Namun sebelum perjamuan kudus itu dilayangkan pada minggu-minggu ke depan, dengarkanlah penekanan tentang perjamuan kudus itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari sidang jemaat Tuhan, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Hari ini Tuhan adalah minggu Prapaskah ke-6 dalam lingkaran gerejawi yang kami renungkan. Minggu-minggu di mana penghayatan kami sebagai orang percaya diajak untuk semakin menghayati, semakin mendalami apa arti dan makna kehadiran Yesus ke dalam dunia. Dia taat melaksanakan perintah Bapa dan mengantar semua orang untuk mengenal Tuhan. Kiranya kami semua yang hadir pada saat ini, kami pun membentuk kehidupan kami agar setiap kami selalu datang mencari Tuhan. Saat kami dalam keletihan, saat kami dalam tekanan, saat kami dalam fitnaan,
saat kami dalam keterbebanan hidup, janganlah kami kemana-mana Tuhan, selain mencari Engkau Allah yang hidup, karena padamu ada berkat yang akan menguatkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kuatkanlah kami semua ya Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami masing-masing. Bahwa setiap orang yang punya masalah, punya pergumulan, punya persoalan kehidupan, dia datang kepada Tuhan, persoalannya pasti selesai, karena di dalam Tuhan ada berkat yang tak terhingga. Tuhan berkatilah jemaat-Mu di tempat ini yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sudah tertuang nama-namanya di warta jemaat, yang sedang berduka, yang sedang mengalami persoalan kehidupan, yang sedang sakit. Tolong Tuhan, kuatkan mereka, sembuhkan mereka di dalam kelemahan mereka. Kiranya Tuhan hadir dengan cara Tuhan untuk menyembuhkan dan menguatkan mereka. Kami pun bersuka cita sepanjang minggu ini ada 44 orang anggota jemaat yang berulang tahun di jemaat ini. Tuhan, semakin bertambah kiranya umur mereka, hidupnya digunakan untuk semakin terus mengantar hidupnya kepada Tuhan dan mengantar orang lain kepada Tuhan, agar semua orang juga mengenal Tuhan, karena Engkau memakai orang-orang ini dalam mengajak orang datang kepada Tuhan. Kami pun berdoa bagi mereka yang lanjut usia. Tolong Tuhan, kuatkan mereka dalam usia-usia seperti itu. Beri kekuatan iman, beri kekuatan fisik, agar tetap kuat percaya kepadamu dalam menjalani kehidupannya. Jemaat-Mu yang dalam pekerjaan usaha, kiranya Engkau memberkati pekerjaan dan usaha-usaha mereka, agar dari dalam itu mereka memperoleh berkat Tuhan, dan berkat Tuhan itulah yang digunakan untuk melanjutkan kehidupannya dalam melayani Engkau. Pelayanan jemaat dalam minggu ini ke depan ini, berkati segenap majelis gereja, pendeta, penutup dan diaken, pengurus OIG, agar tetap menjalani tugasnya dengan baik. Tetap kami berdoa untuk tim COVID dan multimedia di Jemaat Rantai Pau ini, beri kesabaran, beri mereka ketaatan, agar kesetiaan tetap nyata bagi mereka untuk mengembangkan talentanya, mengurus jemaat ini dengan baik, melayani jemaat ini dengan baik. Di samping itu kami berdoa untuk rencana-rencana pelayanan jemaat ke depan di sekitar pemberkatan nikah Saudari Imelda Nriani dengan Saudara Stephen pada hari Selasa 30 Maret. Juga Saudari Gracia Tandungan dengan Saudari Adiasa Rombe Rabu 31 Maret. Dan Saudari Wira Kristanto dengan Saudari Reski Sabtu 10 April. Tolong Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dalam rencana-rencana ini. Kami hanya merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Terima kasih ya Allah atas pengasihan-Mu sepanjang minggu ini. Kami akan melanjutkan kehidupan kami untuk menghayati masa-masa prapaskah ke depan ini. Biarlah kami semua mengantar kehidupan kami datang kepada Tuhan, agar semua orang mendapat berkat dari Engkau, dan semua orang mengenal Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan dan juru selamat kami dalam kehidupan kami. Inilah permohonan kami Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa doa ini, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita berdiri dalam menghayati Minggu Prapaskah ke-6 ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk melanjutkan kehidupan kita masing-masing untuk datang kepada Allah dan taat seperti Yesus. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan,
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, pergilah, sambutlah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Muliakanlah Dia di sepanjang hidupmu, dalam segala perkara dan di segala tempat. Ya, kami akan memuliakan Dia di hidup ini. Roh Kudus menolong. Teruskanlah kehidupanmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di depan gereja ada basar panitia Paskah. Silakan ikut di dalamnya untuk membantu panitia Paskah. Kita akan menutup ibadah kita di tempat ini. Kita akan memuji Tuhan, kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat untuk semua kita. Jaga kesehatan terus supaya kita tetap sehat menjalani Paskah sepanjang minggu ini.
dan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti